Bacaan liturgi Sabtu 1 Mei 2021, Hari Biasa Pekan Paskah keempat. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harusnya diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Dalam peziarahan hidup ini terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Bahkan tidak jarang kita merasa Tuhan meninggalkan kita,
membiarkan kita berjuang dan bergumul sendirian. Kita merasa Tuhan tidak membantu kita dalam mengatasi kesulitan hidup. Kita marah dan juga kecewa. Kita menuntut Tuhan untuk datang segera memikul beban dan menyembuhkan luka-luka kita. Hal itu bisa terjadi karena hati kita tidak lagi mampu mendengarkan firman Allah. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan justru hadir dalam dan melalui orang-orang yang hadir menemani dan membantu kita. Bahkan, kita menjadi seperti Filipus yang selalu meminta petunjuk untuk mengenali Bapa yang hadir menyapa kita dalam hidup kita untuk menjadi percaya. Bisa kita lihat di Yohanes 14 ayat 7. Mari belajar dari Paulus dan Barnabas yang menemukan wajah Tuhan dalam pribadi-pribadi yang mereka jumpai dan layani. Biarkanlah segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah dalam hidup kita. Jika kita adalah pengikut Kristus dan percaya bahwa Putra di dalam Bapa dan Bapa di dalam Putra, maka hendaknya kita melakukan perbuatan kasih sebagaimana Yesus telah mengajarkan kepada kita melalui sabdanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami berani melanjutkan karya-karya Putramu dalam pensiarahan kami di dunia ini. Amin.